Cinta itu apa sih? Kalau menurut Aisyah, definisi cinta menurut Aisyah itu berubah ketika kita putus cinta misalnya, kita Putus sakit cinta. hati, itu otak kita Love is a mystery sebenarnya. kalau untuk bucin kayaknya semua orang pernah ya ada di fase bucin itu sendiri. Jadi kalau kalian bucin kepada orang yang tepat, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau kalian bucin kepada orang yang salah, siap-siap cinta bertepuk sebelah tangan. Otak kita itu ketika kita jatuh cinta kan kita merasa senang, kita merasa berbunga-bunga. Setelah video kita tonton, kali ini kita kedatangan dua guest special guest. Ada yang bisa guess siapa? Saya, oke. Dan di malam kali ini kita akan kedatangan dua tamu spesial. Langsung aja kita panggilkan Gus Panji dan Kak Ayesha. Silakan masuk Kak, mari. Oke, selamat malam Kak Ayes dan Gus Panji, luar biasa. Jadi malam hari ini Kak Ayes dan Gus Panji akan sama-sama discuss nih, kita akan ngobrolin tentang cinta. Siapa di sini yang gak pernah jatuh cinta? Aku serius gak pernah jatuh cinta atau mungkin masih bingung sebenarnya cinta itu apa sih? Ya, kadang kan kita kesulitan banget ya untuk ngedescribe tentang cinta tuh sebenarnya kayak gimana dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita ngejelasin nih tentang cinta, terus kita ngobrol-ngobrol tentang seputar itu, Miss akan kenalkan dulu. Kalau kata orang kan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kata Miss semakin kenal maka semakin sayang. So, malam hari ini kita kedatangan Kak Ayes, di mana Kak Ayes ini pendidikannya SD di Binus International School Serpong, kemudian SMP-nya di Two College Camberhagen Lyceum Tilburg, the Netherlands. Kemudian di SMA-nya di SMA kita, Pesantren Jagat Arsh gitu. Dan sekarang Kak Ayesha sedang kuliah di University of Western Australia, jurusan Psychology and Behavioral Science and Human Resources Management ya Kak ya. Dan organisasi yang Kak Ayes pernah ikuti atau Kak Ayes pernah aktif adalah di JASKA bagian Ministry of Language. Mana suaranya? Ya, beliau adalah leluhur dari Ministry of Language, Masya Allah. Kemudian ya, malam kali ini Kak Ayes juga lagi fokus dan aktif di Komite in International Student Development in UWA as Welfare Officer ya Kak ya. Selanjutnya selain menjadi mahasiswa nih, Kak Ayes juga merupakan melakukan kerja part-time sebagai team member in Coles Bakery and Supermarket. Luar biasa, tepuk tangan buat pembicara kita malam hari ini. Luar biasa. Dan di sampingnya Kak Ayes ada yang juga sangat spesial yaitu Gus Panji. Ada yang tahu nama lengkapnya Gus Panji? Gus Panji Putrawan Makalalag. Ini Miss aja baru ngeh loh, namanya ternyata ada Putrawannya. Karena sejauh ini Gus Panji Makalalag kita taunya ya. Iya, coba kita baca sama-sama terkait Gus Panji. Aslinya dari Bolang Mongondo, North Sulawesi. Kemudian sapaannya Gus Panji, kalau lagi gelap ada juga nih yang manggilnya Jeffrey Nicole, asik. Kelihatan ya mirip-mirip Jeffrey Nicole ya, luar biasa. Oh kari gelap, apa lo dimatiin dulu nggak biar kelihatan? Enggak ya kayaknya ya. Oke, so hobinya adalah baca buku plus minum kopi. Desain grafis plus minum kopi, selalu ada minum kopinya ya, wah luar biasa. Main futsal asalkan gak ada Adit, gak ada Gilang, Alfon dan Dendru dan lain-lain.
biar kelihatan jago ya Allah. Jadi gimana sih sebenarnya ya? Iya, gitu. Oke, untuk riwayat pendidikannya ini di MI Baitul Makmur Kota Mobago, SMPN 4 Kota Mobago, sama kayak Gus Rafif. Ya Allah luar biasa. Jadi satu alma mater Satu ya. alma mater, Miss. Satu Betul. alma mater, baik. Pesantrennya di Pesantren Peradaban Dunia Jagat Ars dan kemudian kuliah di STID Sirna Rasa. Nah, prestasi beliau 4 kali juara ceramah. Luar biasa, tepuk tangan dong. Oke, 3 kalinya pas santri, 1 kalinya pas jadi Gus. Oh luar biasa sekali ya. Pas jadi Mahasantri. Kemudian hampir juara Sandi Morse. Gagal karena emang gak ngerti Sandi Morse. Ya Allah. Terus masuk TV pas lagi main di warnet. Ini sebagai apa nih masuk TV-nya? Jadi waktu itu ada berita penghapusan game Point Blank, Miss. Astagfirullahaladzim. Saya pas lagi main Ya tuh tiba-tiba Allah. ada wartawan ngeliput, pas saya cek YouTube ada saya di Kompas TV Jadi waktu itu. antara bangga tapi juga malu kayaknya ya gitu. Oke, terus berhasil mengumpulkan 16 juta untuk korban bencana Palu dan Donggala. Lalu diserahkan ke suatu lembaga, malah dikorupsi sama pengurus lembaganya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pengalamannya kita akan ngobrolin tentang pengalaman Gus Panji ya, oke? Nah, Gus Panji ini adalah anggota dari OSIS SMPN 4 Mobago, kemudian Presiden Jaska. Tepuk tangan dong buat Presiden Jaska. Ini di angkatan keberapa ya? 2 ya? Presiden 2. Oke, Presiden kedua Jaska. Diingat-ingat ya, inilah beliau yang kita banggakan adalah Presiden kedua Jaska. Oke, kemudian beliau juga anggota Senat Mahasiswa STID Sirna Rasa, pernah menjadi Wakil Ketua Senat Mahasiswa STID Sirna Rasa, Menteri dalam kampus STID Sirna Rasa, anggota HMI juga ya di Ciamis. Luar biasa, serta pernah bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Waduh, kayaknya kita nggak salah ya ada kedatangan Gus Panji karena nih PT-nya Mencari Cinta Sejati. Pas banget gak sih sama tema kita malam hari ini ya? Iya pas banget, luar biasa. Karyanya beliau pernah menjadi editor 9 buku seni lautan tanpa tepi. Penulisnya adalah Abah Jagat Al-Kholis. Tepuk tangan dong. Oh, dan satu lagi pernah jadi ini karyanya adalah joget flash mob, luar biasa. Tepuk tangan untuk Gus Panji dan Kak Ayesh. Baik, kira-kira malam hari ini tuh kita akan ngobrolin tentang apa dulu ya? Ada yang tahu? Untuk basic mungkin kita akan ngobrolin sebenarnya Kak Ayesh, Gus Panji. Kita kan mau ngobrolin tentang cinta. Kita akan start dulu nih dari cinta itu sebenarnya apa sih? Boleh dari Kak Ayesh dulu mungkin ya. Boleh, salam dulu kali ya Miss ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi lovers. Hai love. Oke, balik lagi ke pertanyaannya ya Miss ya. Apa sih cinta itu? Cinta itu apa sih? Kalau menurut Aisyah, definisi cinta menurut Aisyah itu berubah seiring berjalannya waktu. Mungkin waktu SMP atau SMA, cinta, love is all about flowers, rainbows, jadi yang indah-indahnya aja gitu loh. Yang happy-happynya aja. Kayaknya dia itu seseorang yang Aisyah butuhkan, bahagia aja. Pokoknya Aisyah akan selamanya bahagia. Jika mencintai seseorang ataupun dicintai sama seseorang. Tapi ketika kuliah atau ya seiring berjalannya waktu, Aisyah ngerasa love is not a priority gitu. Jadi definisi cinta itu berubah seiring berjalannya waktu menjadi cinta itu jadi suatu kebutuhan hidup aja. Karena banyak prioritas yang ternyata harus didahulukan. Ya kuliah, ada tanggung jawab kuliah, ada tanggung jawab bekerja, ada tanggung jawab lainnya. Jadi ketika kita sudah kuliah, Aisyah sudah kuliah, jadinya ya
sekarang mungkin cinta itu ya cuma kebutuhan hidup, cinta itu cuma sebagai pelengkap hidup aja sebenarnya. Oke, Kalau cinta menurut itu adalah Ayesha. pelengkap hidup ya. Ya. Tapi meskipun begitu, cinta adalah kebutuhan, but love is not everything. No, love is not Oke, everything. Tapi nice. kita butuh cinta karena kan kita makhluk sosial. Iya, betul betul Jadi betul. mau se-selfless apapun orang, kita tetap akan membutuhkan cinta. Oke. Gitu. So love is a need ya. Ada di sini yang lagi jatuh cinta sekarang? Ada yang lagi hatinya tuh lagi aduh deg 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 gitu ya. Oke, banyak ternyata ya. Jadi sebenarnya love is a need, guys. Ya Allah. Kayaknya berarti ini semakin ramai semakin banyak yang memang sekarang sedang merasakan itu. Tapi kalau dari sudut pandang Gus Panji kira-kira, Gus Panji memandang cinta itu gimana sih Gus? Kebalik. Love is a mystery sebenarnya. Wow, love is a mystery, luar biasa. And, Why is a mystery? Why Love it called is a mystery? complicated juga. Oke, Karena complicated. kalau tadi mengutip dari Kak Ayes kan ternyata Kak Ayes sendiri menemukan makna cinta itu berbeda-beda dari SMA sampai dengan kuliah. Dan sebenarnya kerumitan memaknai cinta ini itu juga dialami oleh seorang ulama tasawuf. Siapa Beliau kira-kira? bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya ada kitab Raudhah Al-Muhibbin wa Nuzha Al-Mushtaqin. Bukunya ada itu di resepsi lantai 2. Kalau mau ambil sekarang mau. Nah, yang mau baca buku nanti ke resepsi Ada lantai itu, 2. bisa nggak percaya ada Oke, bukunya. oke. Gimana beliau itu mendefinisikan cinta Beliau bagaimana? saking confuse-nya, ini confuse. Beliau memaknai cinta itu dengan 50 makna. 50 makna. Saking Wow, banyaknya saya luar nggak hafal biasa. tuh apa aja ya. Oh gitu, oke. Nggak. Di Kira-kira antaranya apa aja? ada makna cinta itu adalah al-atiqoh. Al-atiqoh. Atiqoh itu keterpautan hati. Seperti lagunya Nadine Abisa kan. Alatiko, terpaut ya. Bertaut. Oh, seperti terpaut, ya. detak Coba dong jantung dinyanyiin, yang dinyanyiin. gitulah. Oh iya. Jadi Nanti boleh ya dinyanyiin. jadi cinta itu menurut Ibnu Qayyim dalam makna al-atiqah itu keterpautan hati antara satu dengan lainnya. Ada juga mengatakan cinta itu al-hawa. Artinya sesuatu yang menghanyutkan. Karena seorang kalau sudah jatuh cinta dia terhanyut oleh cinta itu. Jadi makanya jadi saya memaknai sebenarnya cinta itu adalah mengutip liriknya Ustadz ini Jeffrey Al-Bukhari. Gimana tuh? Setiap manusia punya yang mesti dijaga kesuciannya. Jadi cinta itu anugerah yang suci, yang mesti dijaga kesuciannya. Ketika itu merusak dirimu, berarti engkau telah menodai makna cinta itu sendiri. Ketika cinta itu memberikan dampak baik bagimu, berarti engkau menjaga kesucian cinta itu sendiri. Masya Allah, jadi sebegitunya ya cinta tuh se-pure itu, Iya. bahkan kayak definitionnya aja it's kind of complicated Itu gitu complicated ya. banget. A lot of mystery inside love gitu. Tapi yang pasti cinta itu adalah something yang pure gitu, suci gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya definition of love yang agak berbeda? Oke, jawabnya di dalam hati aja kali ya. Jawabnya di dalam hati. Oke, kalau kita udah ngobrolin tentang cinta, mungkin cinta itu adalah suatu hal yang dibutuhkan, tapi juga yang penuh dengan misteri dan kita tidak bisa memisahkan cinta itu dari kesucian itu sendiri ya. Nah, kita juga sering banget nih ngedenger dengan istilah yang namanya bucin. Nah, bucin ada yang lagi bucin sekarang? Atau pernah bucin? Pia lagi bucin? Oke, coba kita tanya kira-kira Kak Ayes tuh pernah bucin gak sih? Atau Gus Panji itu pernah bucin gak sih? Mungkin dari Kak Ayes dulu ya. Kalau untuk bucin kayaknya semua orang pernah ya ada di fase bucin itu sendiri, betul nggak semuanya? Oke, Dalam oke. bentuk apapun, we have our own definition of bucin. Tapi kalau ditanya pribadi pasti pernah. Tapi menurut Ayesha, bucin itu kalau misalnya dalam konteks kita di pesantren ya, kita harus ada set boundaries sama control untuk mengarahkan bucin kita sendiri gitu loh. Karena kan kalau misalnya di Jagat especially kan teman-teman, kita ada peraturan
Oke, ada yang peraturan harus ya. dipatuhi, kita ada rules yang harus kita juga ada boundaries antara mengekspresikan perasaan itu sendiri di pesantren. Jadi sebenarnya bucin tuh boleh-boleh aja loh, Boleh ternyata. Cuman apa tuh cuman Kak? harus tahu batasan. We have to set Oke, our own harus tahu boundaries. batasan. Ya, betul gitu. Kalau dari Aisyah sih gitu ya. Nice. Kalau dari Gus Panji. Gus Panji, menurut Gus Panji, bucin itu gimana sih? Bucin kan budak cinta. Budak cinta. Jadi teringat suatu keterangan man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang Oh, siapa yang oke, menyintai oke. sesuatu maka ia adalah hamba dari yang ia cintai. Oh, ternyata emang itu ada mafuzat. Udah itu ada mafuzat ya? mafuzatnya, udah ada. Oke. Dan That's why. ya kalau pernah bucin pernah. Cuma kisahnya gimana? Nggak dibuka di sini ya. Oh, nggak dibuka di sini. Nanti di Jadi YouTube saya still dibukanya. close. Oke. Nanti yang mau tahu Dan mungkin cari tahu sendiri ya berarti kalau ya. definisi bucin mungkin saya lebih menganjurkan kan melihat bagaimana bucinnya Abah Jagat dan Ambu Jagat kepada pengersa Abah. Oh, Masya Allah. Boleh dijelaskan Gus? Itu kan menyerahkan apapun kepada pengersa Abah. Maka kemarin membeli elef untuk keperluan pengersa Abah. Abos butuh apa, pengen secepatnya tuh keperluan Abos itu dipenuhi. Saking cintanya kepada sang guru begitu. Jadi kalau kalian bucin kepada orang yang tepat, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau kalian bucin kepada orang yang salah, siap-siap cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Quotes of the day ya, luar biasa. Jadi sebenarnya kita tuh perlu banget ya untuk mencintai orang yang tepat, ya nggak sih? In the right people, to the right people, in the right time, and in the right place. Yes, it is. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang bucin ya, berarti sebenarnya ketika kita cintanya itu positif ya, maka Ya, itu betul. tuh akan membawa kebahagiaan buat kita betul. sendiri. Oke. Betul. So, karena dari sana ya, time keeper itu udah kayak 1, 5, 3 gitu ya. Kayaknya kita harus break dulu, oke? Kita break dulu karena akan ada door prize lebih lanjut. Siap untuk door prize teman-teman? Siap, boys kayaknya ini kurang semangat. Boys siap untuk door prize-nya? Siap, oke silahkan. Oke, masih semangat semuanya? Coba Miss sapa dulu deh. Hi lovers. Masih kurang. Coba sedikit lagi oktavnya dinaikin. Hi lovers. Hi love. Oke. Nah, tadi sudah sesi gamenya, kita akan lanjut lagi nih ya. Kita akan lanjut pembahasan tentang cinta yang enggak ada habis-habisnya, tapi harus nanti ada waktunya kita habisi, oke? Nah, untuk pembahasan terkait cinta ini, yang selanjutnya tuh Kak, kita sering banget nih ngedenger yang namanya istilah gamon. Atau ada yang tahu what is gamon? Gagal move on, ada yang susah move on sekarang? Nah, kita akan ngobrolin tentang gamon Kak. Kita akan ngobrolin tentang gamon and toxic relationship. Karena kayaknya nih gak berjauhan gitu istilahnya ya. Coba mungkin dari Gus Panji dulu ya, kita akan mengetahui lebih dalam sebenarnya gamon dan toxic relationship itu dalam Islam atau dalam tasawuf tuh kayak gimana sih Gus? Oke, gamon itu istilah apa? Gagal move on ya. Gagal Betul. melupakan gitu. Rumusnya sebenarnya simple. Ketika kalian, jadi suksesnya cinta itu diantaranya adalah bagaimana kita berhasil mengolah perasaan kita dan mengontrol kendali dari diri kita. Oke, Mereka yang mengolah gagal dan move on, mengontrol. ya, yang gagal move itu adalah mereka yang gagal mengendalikan tindakan cinta mereka. Satu. Oke. Semakin banyak kenangan yang engkau buat bersama dengan orang yang engkau cintai, maka akan semakin susah juga bagimu untuk melupakannya. Ya Allah. Jadi semakin banyak kenangannya semakin susah nih Iya, oke. gitu. Oke, Karena terus. pada awalnya, sebenarnya kan contohnya saya nih, Oke. saya suka sama seseorang. Iya. Siapa boleh di-spill? Oh, enggak ya. Saya suka sama seseorang. Oke. Oke, mungkin kita tidak punya interaksi. Oke. Ketika dia mulai menyapa dan saya menyapa balik dan terjadi setiap hari, akhirnya saling sapa itu menjadi salah satu kecanduan yang saya butuhkan gitu. Jadi sebelumnya dia tidak nyapa saya juga nggak masalah. Oke. Tapi ketika dia mulai nyapa,
terjadilah kenangan situ. Nah, disitulah akhirnya mulai semakin banyak hal itu berulang, semakin susah untuk melupakan. Maka yang harus kalian terima pertama, untuk melupakan itu pahit. Dan kalian harus menelan kepahitan untuk melupakan itu. Caranya bagaimana? Jauhi dirinya dan segala macam yang berkaitan dengannya, dan cari cinta sejati yang pasti mendekatkanmu kepada kebahagiaan, itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali ya. Dan ini pengalaman Miss ya, Oke. pengalaman Oh, based ini- on experience. Ini apa ya, ilmunya tuh mateng ya. Ya, karena jadi mungkin benar-benar real kenapa saya banget. juga sangat mahabbah ke Pangarsa Abaos, karena Abaos berhasil mengalihkan rasa gamon saya itu kepada fokus kepada cinta kepada Pangarsa Abah. Oh, Dan itu oke. saya dapati karena sering bertemu Abah Aos, sering suhbah. Jadi kalian kalau pengen move on, jangan cerita ke temen, tapi cerita ke Allah, deketin orang-orang soleh, rajin ngaji, pasti bisa move on. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Gus Panji. Siap nanti ya, yang lagi gamon terus nih dipakai tips dari Gus Panji, oke? Karena kenapa? Betul banget kata Ustadz Oki Stiana Dewi itu ya, beliau menyatakan bahwa kalau memang cinta itu susah move on, biasanya karena hatinya kosong. Jadi dia butuh makhluk untuk kemudian mengisi hatinya dia. Nah, kalau salah satunya cara buat move on tuh ya mengisi sebanyak-banyaknya hati dengan Allah gitu. Harus ada Kalau pengalihnya. kalau kita banyak rasa cintanya sama Allah, kayaknya kita nggak akan terlalu gamon itu, nggak akan terlalu sesulit itu untuk move on. Oke, kalau dari sudut pandang Kak Ayes, kira-kira kalau menurut Kak Ayes gimana Kak? Kalau untuk Aisyah kan, kalau kita jatuh cinta itu, otak kita itu kalau in a psychology way, otak kita itu ketika kita jatuh cinta kan kita merasa senang, kita merasa berbunga-bunga. Itu otak kita di bagian VTA-nya itu menghasilkan hormon yang pasti kalian semua udah tahu. Ada yang tahu hormon dopamin? Tahu hormon dopamin? Tahu? Hormon kebahagiaan ya? Hormon kebahagiaan, Oke. tapi juga hormon kebahagiaan ini juga bisa bersifat impulsif juga. Oh gitu. Nah, efek samping dari dopamin ini adalah berkurangnya itu ngefek ke organ kita, berefek negatif ke bagian otak yang lain, yaitu prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu yang berfungsi untuk kognitif kita. Jadi Oh, untuk di depan fungsi ini ya? untuk fungsi Oke, kognitif mengontrol kita. sesuatu dari Iya, sini. makanya Oke. kadang cinta itu nggak ada logika gara-gara Oke. cinta kita dopamin kita itu berefek negatif ke prefrontal cortex kita yang menyebabkan berkurangnya kemampuan kognitif kita. That's why we are so dumb when we are fall in love gitu Betul. ya istilahnya ya. Kenapa sih kita bodoh banget pas kita jatuh cinta Betul, gitu ya? betul sekali. Oke, tapi mungkin lain ceritanya kalau kita cinta dengan orang yang benar. Betul sekali nih. Oke. Lalu ada juga efek sampingnya itu adalah menipisnya hormon serotonin. Oke, hormon Nah, serotonin menipis, iya. dopamin meningkat. Iya, Oke. serotonin itu apa? Serotonin itu adalah hormon yang menyebabkan perusakan mood, gangguan makan, sampai tindakan obsesif. Nah, obsesif ini ketika kita putus cinta misalnya, kita putus sakit cinta. hati, itu otak kita kan jadi rindu ya, Miss ya. Setelah kita putus kan kita rindu jadinya ya. Oke, rindu. Jadi otak kita dipaksa untuk terus memikirkan menghasilkan dopamin dengan mengingat see. kenangan kita bersama yang dicintai, kenangan kita bersama mantan. Nah, ketika diingat terus kan jadinya karena karena kita terus mengingat yang bagus-bagus, Dopaminnya meningkat terus. iya, gitu dopamin ya. yang meningkat terus, jadinya kita lupa kalau misalnya dia juga jahat loh ke kita. Oke. Orang yang kita cinta ini atau alasan kita putus tuh karena dia jahat loh ke kita. Makanya terjadilah orang-orang yang berada di toxic relationship itu Oke. merasa kalau kayak mungkin aku deh yang kurang, atau mungkin kayaknya aku yang salah di sini. Padahal kalau misalnya kita lihat secara luas itu toksik banget hubungannya, yaitu karena terjadinya pemaksaan terhadap meningkatnya
hormon dopamin itu sendiri, Miss. Gitu. Jadi memang jatuh cinta tuh harus with the right person ya, karena betul. se-complicated itu. Kalau misalnya kita jatuh cinta dengan orang yang salah, pertama bisa jadi susah move onnya. Yang kedua kita berkubang di toxic relationship itu sendiri gitu ya. Karena si dopamin yang semakin meningkat, serotonin yang kemudian menurun, akhirnya si mood itu bercampur aduk. Makanya kalau habis putus cinta ada yang gak mau makan, ngerem di kamar, dan itu kan so negatif ya. Ya Allah. Dan itu kalau misalnya kita nggak kuat amaliyahnya ataupun nggak punya prinsipnya, itu bisa ngaruh ke beberapa mental health disorder loh, kayak personality disorder, anxiety disorder, dan itu ternyata bahaya sekali untuk anak-anak, terutama seusia teman-teman semua di sini gitu, Miss. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman lagi broken heart atau not well lah ya hatinya gitu ya dengan urusan percintaan dan lain sebagainya, kita tahu bahwa kita punya Allah, perginya ke Allah gitu ya. Perbanyak amaliyahnya, karena amaliyah itu yang kemudian jadi peralihan kita untuk meningkatkan dopamin kita. Betul. Ya. Ke arah yang lebih positif. Ke arah tentunya, yang lebih Miss, ya. positif, luar biasa sekali. Dan Tepuk juga, tangan Miss. untuk pembicara. Oke, ada Oke, tambahan terakhir kan? nih pesan untuk adik-adikku, Oke. pay attention. Yang suka main Oke. TikTok, kalau lagi gamon, gagal move on, toxic relationship, jangan curhat ke Mbak Taylor atau Dir Nadif ya. Siapa tuh yang suka curhat? Paling Mbak ini lagi Taylor? tren nih, Miss. Mbak Taylor, aku pernah hubungan gini, Dir Ya Nadif, Allah. aku pernah gini. Jangan. Terus Jangan juga. tuh. Kalaupun ada yang komen pasti adu nasib. Aduh nasib. Pasti adu nasib. Oke, Nah, gak akan ada solusinya nggak akan selesai. gitu ya. Mending wudhu, sholat 2 rakaat, zikir. Luar Udah, itu biasa. udah. Cakep banget itu udah. Oke, kita nanti amalin kalau misalnya nanti ada kondisi di mana hati kita nggak oke ya, nggak well gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk dua pembicara kita teman-teman. Nah, luar biasa sekali pembahasan cinta kita kali ini, dan untuk itu ya setelah kita pembahasan, waktu juga kayaknya semakin meningkat ke malam gitu ya. Kayaknya nih para lovers ini Miss akan memberikan teman-teman kesempatan untuk bertanya. Jadi yang boleh bertanya, yang mau bertanya boleh banget angkat tangannya, stand up, dan please untuk panitia boleh dikasih mikrofonnya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Ada? Oke, silahkan stand up Kakak Aisyah, please panitia boleh dikasihkan tepuk tangan untuk penanya kita di malam hari ini. Luar biasa. Oke, Kakak Aisyah, could you please stand up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak Aisyah, what do you think about love at the first sight? Aduh, tepuk tangan buat Kak Aisyah, luar biasa sekali. Oke, thank you pertanyaannya Kak Aisyah. Tadi bertanya nih, what do you think about love at the first sight? Towards a person, menurut kakak, I don't really believe in love at first sight, tapi I do believe love like kalau misalnya kita terus bertemu dengan orang itu. Jadi kalau misalnya menurut Aisyah mustahil untuk love at first sight, tapi sangat memungkinkan untuk kita tertarik at the first sight. Kayak you're attracted to someone at the first sight, itu mungkin. Tapi love at first sight, I don't think it's possible. Oke, itu kayak relate sama yang namanya cinlok ya. Betul. Ya, jadi kayak ngehabisin waktu sama-sama dan lain sebagainya, takes time gitu ya, semakin menghabiskan waktu bersama, semakin kenal, semakin tahu, dan akhirnya tumbuhlah benih-benih gitu ya. Betul. Dan Oke. istilah psikologinya juga ada, Miss. Oh, Jadi psikologinya gimana tuh? kalau sebenarnya teorinya simpel sih. Jadi ketika kita dihadapkan dengan orang yang sama, terus itu lebih cenderung kita memiliki perasaan, kita ada ketertarikan kepada orang tersebut. Padahal tadinya kita nggak ada niatan loh untuk suka sama orang ini, tapi karena kita terus dihadapkan dengan orang ini, kita terus bertemu dengan dia setiap hari, ketemu dia lagi. Jadi akhirnya bukan mau nggak mau ya, tapi akhirnya perasaan itu tumbuh jadinya.
Jadi cinta karena terbiasa sih lebih tepatnya, bukan Cinta karena Ya, terbiasa betul. gitu ya. Jadi love at the first sight itu Kak Aisyah sebenarnya nggak terlalu relate ya, karena mostly itu sebenarnya lebih ke attractive at the first sight Tuh, gitu. Oke. kagum-kagum, baru kagum. Oh, ini menarik sekali karena kalau misalnya kita dari love at the first sight terus habis itu kita ngebahas tentang cinlok ya. Nah, kalau kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasulullah, kita kan gak ngelihat fisik secara physically ya. We can't see it by our eyes gitu. So, what do you think of love? Yeah, to you. Of love at the first sight. Ini ya, saya udah pernah menjelaskan kepada kelas 12 nih. Saya nanya kelas Jidan nih, 12 Jidan nih, nih. Jidan. Saya pengen tahu apakah nyimak pas saya kajian apa enggak. Jidan, apakah ada cinta pada pandangan pertama? Tuh, oke, berarti Ih, masuk. luar biasa. Oke, Gimana, penjelasannya gini, Miss. Secara bahasa kan cinta itu namanya al-hub. Ada tasydidnya kan, al-hub atau mahabbah. Nah, ketika sesuatu itu ada tasydidnya, itu ada yang memaknai bahwa itu ada proses yang terjadi saat itu. Gitu. Contohnya ini di Quran surat yang ketika Nabi Fir'aun yuzabbihuna abna'akum. Jadi Fir'aun itu membantai anak-anak wanita dengan di situ menggunakan tasydid yuzabbihuna, artinya anak itu bukan sekali potong putus, tapi ada proses digorok. Tapi ketika di hadis arba'in itu beda lagi. Fa iza dzabahtum fa ahsinu dzibhata, enggak ada tasydidnya. Jika engkau ingin menyembelih fa ahsinu dzibhata, sembelihnya dengan baik. Artinya apa? Sekali tebas langsung potong. Oke, mahabbah ini ada tasydidnya apa enggak? Ada. Berarti ada apa? Ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi cinta itu dari segi bahasa aja ada proses, ada Oke, prosesnya. luar biasa. Dan cinta kepada Allah juga tidak datang tiba-tiba. Oh, Itu ada oke. prosesnya. Heeh. Nah gitu, kita Oh, mendekat jadi- kepada Allah, Allah juga mendekat kepada kita. Wah, luar biasa. Semakin kita prosesnya. mendekat kepada Allah, semakin Allah dekat dengan kita Iya. ya. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk pemateri kita di malam hari ini. Oke. Nah, karena kita udah banyak banget nih ya ngebahas tentang cinta, karena berarti pada intinya cinta itu adalah suatu hal yang misteri gitu ya, but it's a need gitu ya, suatu kebutuhan, but it's not a priority gitu ya. Tapi kemudian kita bisa menyimpulkan cinta dengan ketika kita jatuh cinta dengan orang yang tepat. Ketika kita jatuh cinta dan cinta itu membuat akhlak kita semakin baik, kita semakin bijaksana, kita semakin bahagia, maka that's a true love gitu ya. Dan itu adalah cinta yang benar-benar ya cinta gitu. Karena kalau misalnya cintanya masih buat kita galau, buat kita sakit-sakitan, buat kita nangis dan lain sebagainya, I don't think that's a love gitu ya. Yeah, it kind of toxic relationship though. Okay, so karena waktu semakin malam, jadi kita cukupkan sekian terkait talk show kita di malam hari ini. Terima kasih banyak Gus Panji atas penjelasannya. Dari sisi tasawuf, Kak Ayes juga thank you so much dari sisi psikologi. Jadi kita tahu nih ya, ternyata dari tentang cinta itu banyak banget loh yang bisa kita pelajari dari berbagai aspek ya gitu. Oke, so karena itu semakin malam mungkin setelah ini kita akan ada hiburan-hiburan yang lain. Jadi tanpa mempersingkat waktu, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila nanti ada penjelasan yang mungkin kurang jelas, boleh ditanyakan ke kami, ke Kak Ayesh, ke Gus Panji terkait cinta itu sendiri. Jadi jangan dipendam sendirian ya. Oke, so thank you so much for this time. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.